menuju Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sebelum kita sampai kepada ke menuju Madinah, ada beberapa adab-adab penting mesti kita hadirkan di dalam diri kita terkait kemuliaan atau kesucian kota Madinah Al-Munawwarah. Di banyak tempat, dalam berapa kali kami ceramah, sangat sering kami sampaikan perihal ini. Kenapa? Banyak orang itu mereka kurang menganggap bahwa Madinah itu bagaimana bahasanya tuh ya kurang ladas sebagaimana dia di Mekah. Karena pikiran dia di Mekah tuh ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Di Madinah ngapa? Kita sekedar jalan-jalan baik. Nah, itu anggapan yang sangat-sangat salah. Di Madinah ada makhluk Allah yang lebih hebat dari Ka'bah. Tak dapat dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Ka'bah. Ka'bah itu salah satu makhluk Allah. Sedangkan baginda Nabi SAW penghulu pimpinan segala makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus juga antusias tinggal di Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan lantaran baginda Nabi, Bapak Ibu, Mekah takkan mulia, Masjidil Haram takkan mulia, Ka'bah takkan mulia. Segala pangkal kebaikan yang kita dapatkan di dunia, terlebih lagi di akhirat, itu pangkal kebaikan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berada di Madinah, tanamkan betul di hati kita bahwasanya ini adalah kota tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berjalan di kota Madinah, ini adalah tanah tempat yang dulu diinjak oleh kaki suci Rasulullah. Nabi pernah mondar-mandir di tempat tersebut, Bapak Ibu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mondar-mandir di tanah Madinah. Maka ini adalah tanah yang berkah. Para ulama itu khilaf, beda pendapat mengenai negeri mana yang berkah. Di dalam kitab Al-Idah itu ulama ada yang mengatakan Mekah lebih mulia dari Madinah. Tapi ada ulama yang mengatakan Madinah lebih mulia dari Mekah. Di antaranya Al-Imam Malik bin Anas. Terjadi perbedaan pendapat mengenai negeri. Kalau ditanya negeri mana yang mulia, tapi ketika ditanya Bapak Ibu, posisi tanah yang paling mulia, posisi tanah, ini bukan negeri. Kalau posisi tanah paling mulia, ulama tidak ada khilaf. Mereka tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya sepakat tanah paling mulia adalah tanah di mana di situ tersimpan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanah yang paling mulia. Tempat yang paling mulia bukan hanya di dunia, bahkan di alam semesta. Jadi tempat yang paling mulia kata ulama bukan di arasnya Allah, bukan di surganya Allah, bukan di surga Firdaus. Surga Firdaus akan menjadi mulia kagilah kiamat. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah masuk ke dalam surga Firdaus, maka mulialah surga itu. Tapi ini belum mulia, belum kiamat. Nah, jadi kemuliaan saat ini, tempat posisi yang paling mulia itu di mana? Di tempat yang menjadi kuburan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka doa di tempat tersebut tidak kalah mustajab, Bapak Ibu. Sampaikan hajat-hajat kita di depan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man zara qabri ba'da mauti, barang siapa yang menziarahi kuburku setelah kewafatanku, kana kaman zarani fi hayati, sebagaimana dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Jadi kita datang ke Madinah ini nak ziarah Rasulullah
samo baik datang ke Biko ini seolah-olah Nabi itu masih hidup. Nah, bayangkan apa yang ada di pikiran kita ketika nak datang ke Madinah, dia ada Nabi di situ. Dan keadaan tadi uji Nabi ngapa? Samo baik. Nabi lah wafat dengan Nabi lah hidup, masih hidup. Hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum, kata Nabi. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku pun baik untuk kalian. Maka Bapak Ibu, kami pernah bertemu Syekh Asmawi, ini guru rombongan Ustaz Ucu ini di Mesir. Kata beliau, orang-orang Mesir itu, terutama orang-orang lama, kalau nak ke Madinah, mereka itu tak ada ngomongnya ziarah kubur Nabi. Kubur itu tak ada disebut. Tapi ziarah Nabi, ngunjungi Nabi. Ngapa? Hakikatnya Nabi belum wafat. Jasad Nabi memang tersimpan di dalam tanah, tapi hakikatnya secara hakikat Nabi SAW belum wafat. Nah, maka sekali lagi kita harus antusias ini. Kita ada di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Bapak Ibu ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, itu terkenal. Beliau itu ketika tinggal di Madinah tak galak pakai selop, tanda berselop. Ngapa ditanya orang tanda berselop? Sayang aja, aku pengen nenjak debu yang dulu ditenjak oleh Rasulullah. Bahkan guru kami juga pesan, esok kata guru kami dulu, kalau kau kaki berbagian datang ke Madinah, tiba-tiba beli buah di Madinah, debu ada di buah itu tak usah dibersihkan, kata guru kami. Ngapa? Makan debu Madinah syifa. Debu Madinah itu ubat, begitu mulia Madinah Al-Munawwarah. Di situ juga selain ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping beliau ada makam dua sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, kemudian ada Raudhah. Ada Raudhah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dengan rumahku, yang dimaksud rumah Rasulullah itu posisi makam Rasulullah saat ini. Di situ ada taman, kata Nabi, taman daripada taman surga. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, ulama punya pendapat, seandainya misalnya aku lagi di Raudhah ini, ada orang bertanya, Chan lagi di mana? Ujuk lagi di surga. Dan aku mengucapkan lagi di surga itu sampai bersumpah, demi Allah aku lagi di surga. Ini kata ulama, orang yang bersumpah tadi tidak perlu bayar kafarat sumpah palsu. Kenapa? Karena memang dia ada di surga. Dan itu ada di Raudhah, di masjidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk Raudhah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkan ketika di Madinah. Kalau bisa, jangan sekali, 2 kali, 3 kali ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru kami, paling dikit sehari ziarah Nabi minimal 5 kali. Tiap habis sholat tinggal mutar baik. Sudah sholat langsung putar, kirim salam ke Rasulullah. Sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, kapan lagi? Kita kan dari dulu ngomong kita rindu dengan Rasulullah. Iko Nabi sudah ada di hadapan kita. Maka kita manfaatkan untuk lebih sering berkunjung kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Bapak Ibu, Nabi tahu siapa yang datang, Nabi tahu siapa yang berkirim salam. Maka harus dimanfaatkan betul keberadaan kita di Madinah Al-Munawwarah. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat lain, kecuali kalah oleh Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan bukan cuma salat, segala kebaikan yang dilakukan di tanah haram Madinah itu dilipat gandakan oleh Allah jadi 1000 kali lipat. Itu kemuliaan Madinah. Dan ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, Allahumma ja'al bil Madinah Allahumma ja'al bil Madinah dhifa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan yang ada di kota Madinah berlipat dibandingkan keberkahan yang ada di kota Makkah. Itu doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi pernah berucap, man istata'a an yamuta bil Madinah, barang siapa yang mampu untuk
meninggal di Madinah, falyamut biha, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Jadi menpacak diusahakan, kita kan disuruh milih tempat, milih tempat nak meninggal di mana, disuruh di Madinah. Kita boleh berpinta kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah mati, aku pengen mati di Madinah. Nah itu maksudnya. Uji Nabi, menpacak kamu usahakan sekintang akal. Nah, berusahalah untuk pacak mati di Madinah. Saking mulionya Madinah. Mereka yang meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, janji Nabi SAW bakal mendapat pembelaan dari Nabi SAW. Kata Nabi, man zara qabri, barang siapa menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia untuk mendapat syafaatku. Di Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu, jadi kaki bayangkan kita tuh di Madinah. Madinah tuh kecil zaman itu, di zaman Nabi, ada di sekitar Masjid Nabawi itulah. Jadi kamu tuh, kita tuh kayak gidang di Madinah tuh, ya Allah dibikolah dulu Nabi tuh, warawiri Nabi itu terasa dibiko, berarti terasa oh ini nikmat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tak jauh dari Madinah, tak jauh dari Masjid Nabawi, di situ ada pemakaman Baqi. Di situ dimakamkan banyak sekali sahabat Nabi, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, putra-putri Nabi. Itu di pemakaman Baqi, dan insya Allah masih banyak lagi tempat yang bakal kita jumpai di Madinah Al-Munawwarah. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, hubungkan hati kita dengan Rasulullah, kontakkan hati kita dengan Rasulullah, basahi lisan dengan terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali itu sedikit pengantar dari kami untuk kita, biar menjadi bekal, menjadi panduan untuk datang ke Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah ketika sampai di Madinah akan kita sampaikan lebih banyak lagi keistimewaan Madinah Al-Munawwarah. Sekian, silakan beristirahat. Yang nak istirahat, yang nak nikmati perjalanan, silakan Bapak Ibu melihat jalan-jalan antara Mekah dan Madinah sambil kita membayangkan betapa beratnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita bebis 6 jam, Pak Mano Nabi dulu berjalan kaki beruntok menuju Madinah. Dan berkat perjuangan Nabi itu, apa yang kita dapatkan hari ini? Kita bisa beragama, bisa mengamalkan agama, bisa menjadi hamba Allah yang baik. Itu semua adalah berkat dari perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan istirahat, perbanyak salawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.